Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul tentang COVID. Di masa pandemi saat ini, yaitu wabah virus corona yang saat ini melanda seluruh penjuru dunia, telah memaksa masyarakat untuk melakukan semua pekerjaan dari rumah dan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi kerumunan di tempat-tempat yang umum. Salah satu guru agama di MTS Al-Firdaus yang saya teliti mengatakan, saat awal mulai pandemi sesuai dengan edaran menteri yang ada, kami meminta dan menghimbau kepada semua dewan guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9, untuk memberikan tugas rumah kepada anak-anak agar bisa dijadikan bahan pembelajaran. Selama 2 tahun terakhir ini, setelah turunnya edaran materi pendidikan tersebut, peserta didik mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh masing-masing guru yang mengajar di tiap-tiap kelas untuk harus menyelesaikan dan dikumpulkan, kemudian diperiksa oleh Bapak Ibu guru di hari pembelajaran melalui WhatsApp atau WA group. Tidak hanya mata pelajaran umum saja, bahkan materi pendidikan agama Islam yang meliputi akidah, fikih, Al-Quran, hadis, dan sejarah kebudayaan Islam. Di saat pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia telah memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Biasanya sekolah bisa, sekarang tidak, karena mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sejak Indonesia menyatakan bahwa masuknya virus corona 19 sebagai pandemi, maka secara tidak langsung kebiasaan semua aktivitas menjadi berubah, baik dari segi teknis persiapan dan teknis pelaksanaan, dengan mempertimbangkan keselamatan kesehatan semua pelaku pendidikan tanpa terkecuali. Menjadi hal yang sangat wajar karena kondisi dan situasi yang memang tidak bisa dipaksa dan mencapai target yang telah direncanakan dalam kondisi normal. Pandemi bukanlah suatu alasan yang menjadikan proses pembelajaran berhenti, karena belajar memiliki sifat fleksibel dalam prosesnya. Dikatakan belajar apabila siswa mendapatkan sesuatu yang mengubah tingkah perilakunya, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan moral. Sumber belajar yang bisa didapatkan dari mana saja, belajar merupakan suatu proses yang tidak akan pernah terhenti, terkecuali untuk lembaga belajar juga akan terus berinovasi dalam menghadapi segala masalah yang terjadi pada saat ini. Situasi pandemi COVID-19 telah menempatkan peran guru TPAI termasuk sebagai salah satu figur penting dalam membangun solusi tersebut. Itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, karena itu para guru TPAI harus kreatif dan mau melakukan inovasi pembelajaran yang merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan dengan memaksimalkan media yang ada seperti media online saat ini. Sebagai informasi, berbagai lembaga penyediaan sarana pembelajaran daring secara gratis bagaimana tercantum dalam lampiran yang edaran ini juga melaksanakan
BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran. Pimpinan suatu kerja melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila ada pegawai atau maha peserta didik atau peserta didik yang mengalami sesak nafas, dalam demam dan bentuk, dan pimpinan satuan kerja membuat pedoman pelaksanaan DPR pembelajaran daring disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Di MTS Al-Firdaus dalam melaksanakan yang sudah disebutkan dalam pembahasan temuan nilai-nilai agama Islam yang ditanamkan kepada peserta didik MTS Al-Firdaus meliputi nilai keimanan, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Iman secara umum dapat dipahami sebagai suatu keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang didasari niat yang tulus. Sedangkan ikhlas yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta sunnah Nabi Muhammad SAW, nilai keimanannya ditanamkan secara langsung oleh guru MTS Al-Firdaus juga secara daring sebagai contoh melalui pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir, nilai ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, ibadah mempunyai banyak definisi. Tapi makna dan maksud satu ini diantaranya yaitu ibadah dalam taat kepada Allah Ta'ala, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, dan ibadah adalah suatu yang mencakup di seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala. Namun secara garis besar, ibadah adalah Islam terbagi menjadi dua, yakni khusus seperti sholat, puasa, haji, dan nilai-nilai. Kemudian wairul masdar umum seperti sedekah, membaca Al-Quran, dan nilai sebagainya. Dalam menanamkan nilai-nilai ibadah, para guru melakukan kerjasama dengan orang tua untuk terus memantau ibadah anak juga dengan tugas-tugas yang diberikan. Imam Al-Ghazali dalam Abdul Rahman mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Untuk menetapkan nilai-nilai akhlak, para guru MI mengajar peserta didik turun langsung melalui kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan santunan anak yatim, metode penanaman nilai-nilai agama Islam di MTS Al-Firdaus. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fi ila wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.